Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Lego Option. Hari ini kita akan jalan-jalan ke Museum Laskar Pelangi. Dan saat ini saya sudah berada di Gantong. Dan saat ini kita akan langsung menuju ke lokasi tersebut. Dan kebetulan sekali saya lagi berada di tempat saudara, dan jarak dari tempat tersebut kurang lebih sekitar 200 meter. Dan kebetulan sekali hari ini adalah hari Jumat, dan setelah selesai Jumat saya langsung menuju ke lokasi tersebut. Untuk saat ini cuaca cukup cerah dan penampakan langit cukup bagus sekali, hingga sejuk dan cukup nyaman untuk di jalan. Oke, ini di sini juga ada nasi padang ya. Bagi yang minat nasi padang boleh datang atau singgah ke sini. Oke, Museum Laskar Pelangi adalah salah satu destinasi wisata di daerah Ganteng ini, karena berdasarkan dari cerita film yang telah dikembangkan, sehingga dibentuklah sebuah museum yang mencukupi untuk hal yang ada pada film tersebut. Ketika datang ke museum yang unik ini, Anda akan diajak untuk mengikuti jejak perjalanan sebuah novel yang cukup terkenal di Indonesia, yaitu novel Laskar Pelangi ini. Dimulai dari jeplakan halaman per halaman tersebut, sebuah film yang mengisahkan ironi mengenai fasilitas pendidikan di desa Gantong, yaitu sekolah SD Muhammadiyah Gantong. Sekolah yang reot ini hendak ditutup, namun pada akhirnya mereka mendapat 10 anak yang mendaftar ke sekolah tersebut. Kisah Laskar Pelangi sendiri diambil dari kisah pribadi Andrea Hirata. Pada saat beliau masih belajar di sekolah, beliau juga menceritakan mengenai keluguan anak-anak pada masa itu, perjuangan dan persahabatan, serta yang Andrea Hirata mampu menyiapkan komedi yang pas untuk ceritanya. Museum ini diberi nama Museum Kata Andrea Hirata. Nah, lokasi museum ini berada di samping masjid yang saat ini masih dalam tahap pembangunan, dan kita akan masih berjalan menuju lokasi museum tersebut. Museum ini dibuka pada tahun 2010 dan sempat ditutup karena renovasi, yang kemudian dibuka kembali pada 6 Juni 2016. Museum Kata Andrea Hirata ini telah menjadi satu-satunya museum kata di Indonesia hingga saat ini, dengan menggunakan sebuah rumah yang sudah berumur sekitar 200 tahun. Sesuai dengan namanya, Museum Kata ini adalah museum pribadi milik Andrea Hirata dengan suksesnya novel Laskar Pelangi. Keinginan Andrea Hirata supaya museum ini dapat digunakan sebagai pusat edukasi dan apresiasi sastra dapat dilihat jelas di museumnya, dengan adanya lebih dari 200 literatur dan berbagai penulis dan juga berbagai genre. Museum ini merupakan bentuk kepedulian sekaligus perwujudan apresiasi Andrea Hirata terhadap sastra. Dan dapat dilihat di sini, ini adalah bangunan masjid yang baru dibangun dan masih dalam tahap finishing, dan
Di depan masjid ini dapat kita lihat, inilah Museum Andrea Hirata, kecil, berwarna. Namun sangat disayangkan sekali kita tidak dapat masuk ke dalam karena saat ini museum tersebut sedang tutup karena masalah pandemik. Museum ini sangat strategis karena berpapasan dengan masjid dan berada di tepi jalan besar. Kita pengunjung masuk ke dalam museum tersebut, suasananya akan merasa di ruang pertama dapat dilihat foto-foto sang penulis dengan kalimat-kalimat inspiratif. Salah satunya yang dapat ditemukan adalah bermimpilah karena Tuhan akan memeluk mimpi-mimpimu. Selain itu, ada juga cuplikan novel yang telah diterbitkan. Dan inilah penampakan museum terdekat, di mana museum tersebut sangat menarik untuk dikunjungi karena warna-warna yang terkandung pada bangunannya yang cukup menarik. Ketika pengunjung masuk lebih dalam ke museum, pengunjung akan disambut dengan ruang yang nyaman, lengkap dengan meja dan buku-buku yang sengaja dibiarkan berserakan di atas meja. Di ruangan ini ada juga dipasang foto-foto adegan ada film Laskar Pelangi. Dapat dilihat di sini, dimana dapat kita lihat dari jendelanya. Inilah kondisi Museum Laskar Pelangi saat ini, atau Museum Andrea Hirata, dimana museumnya sudah cukup banyak semak belukar. Ada sebuah ruangan utama yang menjadi penghubung ke ruangan lain yang diberi nama berdasarkan nama tokoh dalam Laskar Pelangi. Ruang pertama adalah ruang Ikal, di mana ruang ini pengunjung dapat melihat cuplikan novel yang menggambarkan sosok Ikal. Foto dengan adegan ketika Ikal terpisah dengan Lintang menjadi suatu pemandangan yang menarik yang dapat dilihat di ruangan. Di sebelah ruang Ikal terdapat ruang Lintang. Lintang merupakan seorang sosok yang cerdas dan dibanggakan oleh teman-temannya. Di ruang ini pengunjung dapat melihat foto-foto tokoh Lintang yang diambil dari film Laskar Pelangi, di mana diantaranya adalah foto Lintang yang bersepeda dengan sepeda kesayangannya dan foto Lintang saat berboncengan dengan Ikal. Selain itu, ada satu ruang lain yang letaknya agak terpisah dengan ruang Lintang dan ruang Ikal. Ruang tersebut adalah ruang Mahar, di mana Mahar dikenal sebagai seorang sosok yang nyentrik dan menyukai berbagai bentuk kesenian. Di mana salah satunya adalah Rhoma Irama. Setelah melewati ruang Mahar, pengunjung akan disambut dengan ruang dapur. Dalam ruangan ini, wisatawan akan melihat sebuah dapur yang berubah menjadi warung kopi. Sebuah papan bertuliskan warkop kopi kuli pun ditempel pada dinding ruangan ini. Di ruangan ini, pengunjung dapat memesan kopi khas lokal dan makanan ringan yang dapat digunakan untuk bersantai dengan teman dan berbincang-bincang sembari menikmati suasana museum. Andrea sendiri berani menjamin bahwa kopi yang disediakan adalah kopi terenak di dunia. Lingkungan museum. Wilayah Belitung terbilang kecil, di mana taksi dan transportasi umum lainnya sulit dijumpai.
Cara yang lebih praktis untuk mengunjungi museum adalah dengan menyewa mobil atau sepeda motor. Meskipun kecil, ada tersedia banyak restoran di sekitar museum ini, mulai dari nasi padang hingga Chinese food dan lain-lain. Nah, disinilah tempat lokasi loket dimana kita akan masuk jika mesinnya dibuka. Kita akan masuk lewat pintu ini ya. Dan di sini dapat dilihat kalau jam bukanya adalah dari jam 8 sampai jam 5 ya. Nah, untuk saat ini museum ini sedang tutup total, mungkin karena pandemi atau gimana. Nah, ini saya belum mendapatkan informasi yang valid bagaimana kok bisa ditutup. Nah, terlihat dari berbagai sisi, museum ini cukup luas ya, dimana ke belakangnya cukup panjang dan tentu saja tetap didominasi dengan warna-warna cerah dan cukup menarik lah. Oke, sekian dulu explore kita hari ini. Mungkin lain kali kita akan coba tanya-tanya lagi atau kita bisa masuk ke dalam museum ini. Namun untuk saat ini sekian dulu. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Oke, assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.